Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca gempa Cianjur, sudah ada koresponden CNN Indonesia Albi Pratama. Albi, selamat malam. Bagaimana perkembangan terkini pencarian korban? Masih dinyatakan 24 orang yang masih dalam pencarian. Apa kesulitan pencarian sejauh ini, Albi? Selamat malam, Tiffany. Benar sekali, sekitar lebih kurang 20 menit yang lalu, ke press conference tentang informasi penanganan bencana gempa bumi yang dilakukan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini baru saja selesai dilakukan, di mana Kepala BNPB sendiri, Letjen TNI Suharyanto, memberikan keterangan langsung. Tiffany, dari hasil operasi pencarian dan juga evakuasi yang dilakukan pada hari kelima masa tanggap darurat, telah ditemukan 17 korban baru, di mana kalau misal di breakdown lagi, 17 orang ini diantaranya adalah 8 orang warga Cugenang dan 9 orang lainnya merupakan warga pelintas yang tertimbun tanah longsor yang terjadi akibat gempa bumi dengan magnitudo 5,6 pada hari Senin lalu mengguncang Kabupaten Cianjur maksud saya. Dan dengan adanya penambahan jumlah ini, maka saat ini jumlah korban hilang yang merupakan warga Cugenang ini tersisa 24 orang lagi dan akan dilakukan proses evakuasi lanjutannya pada hari Sabtu besok. Karena besok merupakan hari ke-6 sehingga masih dalam masa tanggap darurat. Tadi juga saya sempat menanyakan kepada tim SAR dan juga kepada Kepala BNPB bahwa fokus untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi untuk hari besok ini tidak begitu jauh dengan apa yang dilakukan pada hari ini sendiri, yang dilakukan di 3 tempat. Yang pertama di sekitar longsoran tanah yang ada di tempat Warung Sinta, lalu ada di Desa Cicadas dan juga ada di Desa Cijendil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sendiri. Nah, dengan bertambahnya jumlah korban yang ditemukan pada hari ini juga menambah daftar korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini menjadi 310 orang. Sehingga saat ini korban yang bertambah sendiri sudah dibawa ke RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan pendataan dan juga dilakukan penyerahan kepada pihak keluarga untuk kemudian selanjutnya dimakamkan sesuai dengan keluarga masing-masing ingin dimakamkan di mana, seperti itu. Selanjutnya Tiffany, untuk besok sendiri proses pencarian juga masih dihadapkan dengan sejumlah kendala. Tadi ada perwakilan dari tim SAR nasional sendiri yang mengatakan bahwa untuk hari ini bahwa penanganan operasi pencarian dan juga evakuasi ini terganjal oleh beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan hujan yang turun cukup deras sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dan itu intensitasnya cukup lebat sehingga proses pencarian harus dihentikan. Karena kalau misal tetap dilanjutkan melakukan proses pencarian di tengah hujan, ini ada potensi longsor susulan yang bisa mengancam para petugas SAR yang melakukan proses pencarian di titik-titik longsoran tersebut. Dan untuk yang kedua adalah terkait dengan medannya sendiri sampai saat ini tanah longsoran yang menjadi titik pencarian ini masih dalam kategori yang labil, sehingga ketika ada gempa susulan ataupun ada hujan yang begitu lebat, ini juga bisa mengakibatkan tanah longsor kembali dan juga mencelakai para pekerja yang melakukan tugasnya di sana. Yang ketiga adalah tentang akses untuk menuju ke lokasi. Tadi disampaikan bahwa alat-alat berat yang sudah disediakan ini tidak mampu menjangkau seluruhnya kawasan proses pencarian sendiri karena elevasinya miring dan juga tanahnya masih labil, dan itu akan juga menghambat proses evakuasi yang dilakukan. Untuk besok, fokus yang akan dilakukan masih tetap untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi karena masih tersisa 24 orang yang dilaporkan hilang dan seluruhnya merupakan warga dari Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk ke-24 nama ini semuanya sudah teridentifikasi, baik itu nama, alamat, dan juga ciri-cirinya, karena dari pihak keluarga masing-masing juga sudah memberikan data dan juga laporannya kepada pihak Kepala BNPB dan juga tim SAR nasional yang baik yang berada di posko utama, posko induk yang ada di pendopo Kabupaten Cianjur maupun yang bertugas di lokasi. Total ada 6.000 personil gabungan, baik itu dari tim SAR nasional, BNPB, TNI, Polri, dan juga potensi SAR lain yang memang sudah di-training sebelumnya untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi di 3 lokasi, dan besok juga akan sama dengan personil yang tetap, dengan titik yang tetap untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi lanjutan, dan kita berharap akan ada titik terang pada hari esok. Semoga 24 orang yang dinyatakan hilang bisa segera ditemukan. Begitu, Tiffany. Baik, kita akan pantau terus bagaimana perkembangan proses pencarian korban gempa Cianjur. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Albi Pratama atas laporan Anda. Selamat malam.